Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, tadi Bapak Menko Profesor Kiai Saifuddin Zuhri mengatakan bahwa waktu di Paris saya sedang sibuk-sibuknya memberi amanat dan pimpinan kepada duta besar kita. Pada waktu itu saya tidak lupa memperingatkan kepada Bapak Saifuddin Zuhri untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi di Istana Negara. Memang demikian, saudara-saudara. Bahkan lebih dulu daripada itu, di Kairo, bukan lebih dulu saya di Kairo, kemudian dari Kairo ke Paris, bahkan di Kairo, tatkala saya nyantol di situ, karena tidak bisa langsung pergi ke Aljazair, tetapi kemudian mengadakan pertemuan yang amat penting dengan Presiden Nasser, Presiden Ayub Khan, Perdana Menteri Zhou Enlai. Di Kairo itu saya tidak berhenti ingat. Wah, ini bulan Maulid. Ini bulan Maulid. Kita nanti di Jakarta harus mengadakan peringatan Maulid yang sebaik-baiknya. Maka di Kairo itu saya ingat bahwa hari Maulid atau perayaan hari Maulid sebenarnya bukan satu hal yang wajib. Kita ini hanya mempunyai dua hari besar Islam, yaitu hari Idul Fitr dan Idul Kurban. Cuma dua ini hari besar kita. Tetapi sebagai saudara-saudara mengetahui, zaman sekarang salah satu hari yang kita muliakan, salah satu hari yang kita muliakan di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam ialah hari Maulid Nabi kita yang kita cintai. Dulu beberapa tahun yang lalu pernah di sini saya beritahukan kepada khalayak ramai bahwa yang mula-mula mengadakan perayaan Maulid Nabi ialah Salahuddin, panglima perang Islam yang amat termasyhur, panglima perang di dalam perang Salib, bahasa Belandanya Kruistochten, bahasa Inggrisnya Kruising. Dari pihak Kristen yang termasyhur panglima perangnya ialah Richard Lionheart.
yang spesial dari Inggris datang ke timur untuk memimpin laskar Kristen merebut kembali tanah suci. Dari pihak Islam, panglima perangnya Salahuddin. Nah ini satu bukti kehebatan Salahuddin dalam psikologi massa untuk membangkitkan semangat Islam sehingga berkobar-kobar kembali. Membangkitkan semangat Islam sebagai semangat perjuangan. Salahuddin memerintahkan kepada laskarnya, kepada kawan-kawan seagama untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Salahuddin, perayaan Maulid Nabi sebagai yang kita kenal sekarang ini tidak ada. Hanya sesudah diperintahkan, dibiasakan oleh Salahuddin, maka tiap-tiap tahun di seluruh umat Islam diadakan peringatan Maulid Nabi. Nah, pada waktu saya di Kairu, saudara-saudara, sebelum sibuk-sibuknya saya mengadakan pembicaraan dengan Presiden Nasser, dengan Perdana Menteri Zhou Enlai, dengan nantinya Presiden Ayub Khan dari Pakistan, sedang sibuk-sibuknya itu, saya tidak lupa. Ini bulan Maulid, ini bulan Maulid, ini bulan Maulid. Kita harus mengadakan perayaan Maulid Nabi nanti sebaik-baiknya. Dan saya ingat yang mula-mula memerintahkan mengadakan Maulid Nabi, perayaannya adalah Salahuddin. Kebetulan, saudara-saudara, Mesir atau Republik Persatuan Arab mempunyai satu industri film. Kalau sini entah Persari, entah Persini, mempunyai perindustrian film yang membuat film cerita Salahuddin itu hampir-hampir seperti film Metro Goldwyn Mayer Ben Hur, atau hampir-hampir film Metro Goldwyn Mayer The Story of Ruth. Saya segera memerintahkan kepada kedutaan besar kita di Kairu untuk mempertunjukkan film Salahuddin itu di hadapan rombongan yang saya bawa dari Jakarta. Dan di salah satu ruangan daripada Hotel Hilton, pada satu malam dipertunjukkan film Salahuddin ini. Yang di film itu kita melihat perjuangan yang hebat daripada umat Islam di bawah pimpinan Salahuddin. Perjuangan umat Islam yang mengambil suri tauladan daripada perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang saudara-saudara, kita sebagai umat Islam
harus menganggap Muhammad itu sebagai pemimpin kita yang terbesar. Bahkan harus kita mengatakan tidak ada pemimpin yang lebih besar daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, dalam pokok daripada segala pokok, misalnya kalau kita mengikrarkan rukun iman kita, di situ sudah dikatakan bahwa kita harus percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada Tuhan satu, percaya kepada malaikat-malaikat dua, percaya loh, bukan sekadar ya percaya artinya sampai ke tulang sungsum kita, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada takdir, percaya kepada hari kiamat. 6. Dan salah satu daripada rukun Islam kita juga jelas berbunyi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha Muhammad Rasulullah. Kita percaya bahwa Muhammad adalah utusan daripada Tuhan. Rasul, bukan manusia biasa. Dulu di sini pernah saya uraikan. Seluruh sejarah manusia itu penuh dengan orang-orang besar. Bahkan tidak ada satu bangsa yang besar yang tidak mempunyai orang besar. Seluruh sejarah manusia, coba saudara petani sejarah manusia itu. Ribuan tahun sebelum Isa sampai sekarang. Di perjalanan sejarah umat manusia itu, kita selalu menjumpai orang-orang besar. Di Kairo kita melihat patung daripada Ramses kedua di muka gedung stasiun Kairo. Patung monolit. Monolit itu terbuat daripada satu batu, tidak sambung-sambung. Padahal patungnya tingginya barangkali ini saudara-saudara. Satu batu. Ramses orang besar. Kalau engkau masuk museum saudara-saudara di Mesir, di Kairo, saudara melihat mumi itu yaitu bangkai-bangkai jenazah-jenazah yang sudah dikeringkan. Antara lain daripada Tutankhamun, orang besar. Bahwa Tutankhamun orang besar, saya pernah saudara-saudara mengalami. Saya pada waktu itu masuk museum di Kairo, diantar oleh kawan kita, waktu itu menteri dia, Anwar Sadat. Barangkali Kiai tahu Anwar Sadat. Pada waktu Anwar Sadat mengajak kepada saya masuk ruangan Tutankhamun, Anwar Sadat memberi perintah kepada semua militer, ya, beri hormat. Oleh karena menurut anggapan orang Mesir, Tutankhamun adalah orang besar. Demikian pula saudara-saudara Mesir yang kemudian setiap kali kita berjumpa orang besar, berjumpa dengan Mustafa Kamil, berjumpa dengan Muhammad Farid Bey, berjumpa dengan Arabi Pasha, berjumpa dengan Zahli Pasha, semuanya orang-orang besar. Belakangan ini berjumpa dengan Gamal Abdul Nasser yang sekarang menjadi presiden. Ini Mesir. Coba saudara pergi ke Inggris, saudara akan membaca sejarahnya Gladstone, akan membaca sejarahnya Disraeli,
akan membaca sejarahnya Queen Victoria, akan membaca sejarahnya pemimpin kaum buruh, entah Kier Hardy, entah laki istri West, orang-orang besar. Kalau saudara melompat dari Inggris ke Jerman, saudara akan berjumpa dengan Der Otto Fritz, orang besar. Saudara akan berjumpa dengan Otto von Bismarck, orang besar. Saudara akan berjumpa dengan pemimpin kaum buruh Wilhelm Liebknecht, orang besar. Saudara akan berjumpa dengan pemimpin wanita asalnya dari Polandia, Rosa Luxemburg, orang wanita besar. Di negeri Belanda saudara-saudara akan berjumpa Willem van Oranje, orang besar yang memerdekakan negeri Belanda dari kolonialisme Spanyol. Melompat saudara ke Perancis. Duta besar Perancis duduk di sini. Berjumpa dengan pemimpin revolusi Mirabeau, orang besar. Berjumpa dengan Danton, orang besar. Berjumpa dengan Camille Desmoulins, orang besar. Berjumpa dengan Marat, orang besar. Berjumpa dengan Madame Roland, orang besar. Berjumpa dengan Tirwanya de Méricourt, orang besar. Berjumpa dengan kemudian Mitterrand, orang besar. Clemenceau, orang besar. Talleyrand, orang besar. Marshal Foch, orang besar. Semuanya orang-orang besar. Itali, saudara-saudara. Saudara di dalam sejarah Italia akan berjumpa dengan Garibaldi, akan berjumpa dengan Mazzini, orang-orang besar. Akan berjumpa dengan Cavour, orang besar. Melompat ke Rusia, saudara akan berjumpa dengan Plekhanov, saudara akan berjumpa dengan Lenin, saudara akan berjumpa dengan Stalin, orang-orang besar. Melompat ke Tiongkok, saudara akan berjumpa dengan Dr. Sun Yat-sen, orang besar. Berjumpa dengan Mao Zedong, orang besar. Berjumpa dengan Zhou Enlai, orang besar. Melompat ke Jepang, saudara akan berjumpa dengan Toyotomi Hideyoshi, orang besar. Berjumpa dengan Count Okuma, orang besar. Melompat ke Filipina, saudara akan berjumpa dengan Jose Rizal y Mercado, orang besar, bapak daripada nasionalisme Filipina. Pendek kata di mana-mana, saudara-saudara, orang besar. Amerika mempunyai orang besar. George Washington, orang besar. Atau Thomas Jefferson, orang besar. Amerika Selatan, saudara akan menemui orang besar. San Martin, orang besar. Hidalgo, orang besar. Di mana-mana orang besar, saudara-saudara. Tapi orang-orang besar ini satu persatu tidak luput dari salah. Oleh karena sekadar manusia biasa. Pegang ini. Siapa berani berkata bahwa Bismarck tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata bahwa Mirabeau tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata bahwa Gladstone tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata bahwa Garibaldi tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata bahwa Mao Zedong tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata bahwa Gandhi tidak pernah bersalah? Mohandas Karamchand Gandhi. Siapa berani berkata bahwa Stalin tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata bahwa Jose Rizal y Mercado Filipina tidak pernah bersalah? Pernah bersalah. Oleh karena memang
Hilaf, salah adalah sifat manusia. Tetapi Nabi, Rasul tidak pernah bersalah. Oleh karena itu, saudara-saudara, Isa tidak pernah bersalah. Oleh karena dia adalah Nabi, Rasul. Muhammad tidak pernah bersalah. Oleh karena dia adalah. Oleh karena itu kita, saudara-saudara, dalam kita mengucapkan misalnya syahadat, aku menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang harus disembah, dan bahwa Muhammad adalah pesuruhnya, rasulnya. Kita harus di dalam hati kita menanamkan keyakinan bahwa Muhammad adalah rasul, Muhammad adalah tidak pernah bersalah. Pimpinannya adalah pimpinan yang mutlak benar. Dan kita harus menjalankan segenap apa yang ia berikan sebagai pimpinan. Aku bertanya kepadamu sekalian, saudara-saudara Islam yang duduk di sini, sudahkah saudara demikian? Katakanlah bahasa Belanda, blindelings. Blindelings itu artinya seperti buta, ikut saja kepada Muhammad. Karena kita yakin bahwa Muhammad adalah pemimpin yang utama, pemimpin yang mutlak, pemimpinnya tidak pernah bersalah. Tetapi saudara-saudara, salah satu corak daripada agama Islam itu yaitu yang baik, amat baik. Kebelindelingsan itu tidak ada. Pembutaan saudara. Ya kita beda agama Islam ini seperti orang buta aja di jalan. Tidak ada. Islam adalah agama yang menuju kepada otak. Islam adalah agama yang menuju kepada hati dan otak. Segala ajaran Islam bisa diterima oleh hati kita dan bisa diterima oleh otak kita. Islam bukan ilmu klinik. Kliniknya itu blindeling, saudara-saudara. Blindeling artinya blind itu buta. Klinik yaitu membabi buta mengikuti saja. Kalau Pak Kiai, Pak Dukun sudah berkata, engkau nanti akan mendapat harta 10 juta, percaya. Atau engkau nanti akan berjumpa dengan pemuda dari Kalimantan dan engkau akan menjadi istrinya, percaya. Ini kebelindelingan, percaya buta. Agama Islam tidak ada yang demikian, saudara-saudara. Islam memberi pimpinan. Sebab apa agama itu? Agama adalah pimpinan. Islam memberi pimpinan yang masuk hati dan masuk otak. Tidak ada kebelindelingan. Bahkan rukun iman. Bahwa ada Tuhan yang harus kita percayai. Masuk akal kita. Kita tidak percaya bahwa ada Tuhan itu secara beling-beling. Tidak, saudara-saudara. Dengan hati dan dengan otak kita bisa menelaah, menakar hal ini. Percaya bahwa ada malaikat. Itu pun jangan kebeling-belingan. Jangan ini yang sudah dikatakan rukun iman harus percaya kepada malaikat. Sudahlah, percaya kepada malaikat, kepada adanya malaikat. Salah jika saudara-saudara demikian. Sebab, ini tadi dikatakan oleh Pak Mulya, Tuhan, lihat tanganku, manusia, Nah, link hubungan antara Tuhan dan nanti Rasul dan manusia itu harus ada. Menurutnya ini urusan otak. Ada malaikat. Bukan kok
Dikatakan dalam rukun iman harus percaya kepada malaikat, adanya malaikat. Sudah masuk akal atau tidak masuk akal, kita terima saja adanya malaikat. Itu salah, saudara-saudara. Bahwa ada rasul, jangan pun diterima secara beling-beling. Umat manusia selalu mempunyai pemimpin-pemimpin. Jangan pun manusia. Saudara-saudara. Lihat monyet-monyet ketek di hutan itu. Selalu ada pemimpinnya. Pernah saya melihat sekawanan ketek, sekawanan monyet. Selalu ada yang bangkaroan. Dia yang menjadi pemimpin daripada rombongan monyet itu. Demikian pula gajah. Demikian pula ikan-ikan di laut. Apalagi manusia. Di dalam sejarah umat manusia selalu, saudara-saudara, manusia itu ada yang memimpin. Ini rasul-rasul atau pemimpin kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, seperti Bapak ini, seperti Pak Mul ini, seperti Pak Saifuddin Zuhri ini, kelas 5, kelas 6. Tapi selalu ada antara ajaran dengan manusia yang diberi ajaran itu, yaitu pemimpin. Masuk akal bahwa kita harus percaya kepada rasul-rasul. Padahal kita nggak pernah melihat Muhammad, nggak pernah kita melihat Musa, nggak pernah kita melihat Sulaiman, nggak pernah kita melihat Isa. Oleh karena itu maka kita harus merasa bangga, saudara-saudara, bahwa kita ini diberi oleh Tuhan satu kemerdekaan, satu negara yang berdiri di atas ajaran-ajaran. Negara kita adalah negara yang berdiri di atas ajaran-ajaran. Kalau umpama boleh, kata orang Jawa Timur, saya berkata, negara Republik Indonesia itu berdiri di atas satu agama, sesuatu agama. Tetapi ini tidak boleh dikatakan demikian. Sebab Pancasila bukanlah satu agama. Pancasila adalah dasar negara, tetapi satu ajaran, satu prinsip, satu ideologi, satu ide. Saya ini ada, terus terang saja, saudara-saudara. Pernah duka di Sukabumi, duka di Garut. Duka itu artinya tidak tahu, saya lupa apa di Sukabumi, di Garut. Saya ini mau dinamakan Nabi. Apa sebab? Karena Bung Karno telah mengadakan Pancasila. Nabi yang telah menurunkan Pancasila. Seketika itu juga saya stop omongan yang demikian itu. Saya bukan Nabi. Tidak ada manusia ini, saudara-saudara. Nabi jikalau tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir daripada segala Nabi-Nabi. Saya pun tidak mau menerima julukan pencipta Pancasila. Saya sekadar menerima julukan penggali Pancasila. Penggali. Tapi nyata Pancasila adalah satu ajaran, satu prinsip. Nah ini besarnya negara Republik Indonesia, lebih besar daripada negara-negara lain. Ialah bahwa Republik Indonesia membawa ajaran, membawa prinsip. Sebagaimana juga, dengarkan perkataanku, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Republik Indonesia adalah boleh dikatakan satu-satunya negara di dunia ini yang membawa ajaran Pancasila. Tidak ada negara lain seperti Republik Indonesia ini. Dan bukan saja itu, Republik Indonesia amat dihormati oleh negara-negara lain, terutama sekali negara-negara yang baru. Oleh karena Republik Indonesia itu membawa konsepsi-konsepsi. Negara-negara lain banyak sekali, saudara-saudara, tidak memberi konsepsi kepada rakyatnya, tidak, kepada dunia umat manusia ini pun tidak. Tapi Republik Indonesia, saudara-saudara, memberikan
kecuali ajaran konsepsi. Ajaran Pancasila berulang-ulang di dalam kongres-kongres internasional saya katakan bahwa sebenarnya Pancasila itu adalah satu dasar universal. Universal artinya boleh dipakai oleh seluruh bangsa. Bangsa kulit putih kah? Bangsa kulit hitam kah? Bangsa kulit kuning kah? Bangsa kulit sawo mateng kah? Semuanya, jikalau mempunyai negara, boleh negaranya itu didasarkan di atas Pancasila. Oleh karena Pancasila adalah satu ajaran atau satu dasar dari Pancasila, saudara-saudara, Republik Indonesia selalu memberi konsepsi-konsepsi. Saya beberapa hari yang lalu dapat laporan. Republik Indonesia, Presiden Soekarno, sekarang sudah nggak ada artinya. Nggak ada orang yang mau dengar, nggak ada orang yang mau ikut. Apa benar demikian, saudara-saudara? Saya ini baru pulang dari luar negeri, dan saya bisa berkata kepada saudara-saudara, belum pernah nama Republik Indonesia begitu tingginya sebagai mercusuar daripada umat manusia di dunia ini, terutama kali di dalam kalangan New Emerging Forces. Satu bukti bahwa dunia mendengarkan Republik Indonesia, bahwa dunia merasa menerima dari Republik Indonesia itu konsepsi-konsepsi. Republik Indonesia tegak mengeluarkan konsepsi Pancasila. Dan ini semuanya saudara-saudara saya lihat di Kairo. Dikagumi oleh rakyat di sana. Berdikari. Tempo hari saya katakan bahwa justru di Afrika, saudara-saudara, mereka berkata, perkataan Presiden Soekarno bahwa the crowning of independence is not membership of the United Nations, but the ability to stand on our own feet. Mereka orang Afrika dan orang Mesir berkata, it rang through Africa. Rang itu artinya menggelegar seperti beledek mengampar-ampar, saudara-saudara. Demikian pula tatkala saya berkata beberapa tahun yang lalu, go to hell with your age. Pada waktu itu juga orang Afrika berkata, it rang through Africa. Indonesia mempunyai Pancasila, memberikan Pancasila kepada dunia. Indonesia mempunyai berdikari, memberikan ide berdikari kepada dunia. Kemarin dulu di Bogor saya katakan, justru ide berdikari inilah membuat kaum imperialis gemeter. Jikalau konferensi AA yang kedua bisa terjadi. Karena mereka yakin, kaum imperialis, kalau konferensi AA kedua terjadi di Aljazair, dan di situ Indonesia menganjurkan berdikari kepada seluruh rakyat-rakyat Asia dan Afrika. Aku berkata di Bogor, lonceng kematian imperialisme berbunyi. Sebab head vision inti daripada imperialisme ialah membuat bangsa-bangsa tidak berdiri di atas kaki sendiri. Prinsip inti daripada imperialisme ialah membuat bangsa-bangsa memerlukan barang-barang bikinan imperialis, memerlukan persenjataan daripada pihak imperialis, memerlukan bantuan daripada pihak imperialis. Dalam hal pertahanan tidak berhenti-berhenti. Tolong. Mana itu berdikarinya, saudara-saudara? Sama sekali tidak ada. Sebaliknya kita. Kita ini sekarang sedang dikepung, saudara-saudara. Malaya itu, Singapura adalah satu basis sebetulnya, saudara-saudara, daripada kekuasaan militer Inggris. Kalimantan Utara, basis daripada kekuasaan militer Inggris. Dan saya beritahu kepada saudara-saudara, Inggris sekarang hendak memperkuat juga pulau di selatan kita ini. Dijadikan juga basis yang kuat. Jadi utara kita dikepung, selatan kita dikepung. Tapi kita tidak minta tolong kepada negara lain, bangsa lain. Kami dikepung, minta tolong. Tidak.
Kami malah berkata, yo kekejero kaya manuk beranjangan, kopak kapita kaya lotapa angin, kena betok limpung karo persatuan Indonesia, hancur luar sama sekali. Ya, betul. Sana sedang hendak mengepung kita sama sekali dari utara dari selatan. Dan kita sebagai rakyat yang dikepung, terus terang saja. Kita ngasah kita punya pedang, saudara-saudara. Kita menggembleng kita punya gagah, menggembleng kita punya limpung Alugoro. Beberapa hari yang lalu sudah saya mengadakan pertemuan dengan Pak Jenderal Nasution, dengan Pak Omar Dhani, dengan Pak Marta Dinata, dengan Pak Yani, dengan Pak Sucipto Pangak. Mari kita sempurnakan kita punya pertahanan. Oleh karena kita dikepung. Dan sekarang saudara-saudara, sudah konsepsi baru daripada pertahanan ini sudah selesai. Dan dengan konsepsi baru itu kita berkata, ayo sakarmu maju kabeh lekani katiku. Kita tidak akan mundur setapak, tidak akan berkisar sejari. Kita sekarang ini merayakan Maulud Nabi. Apa sebenarnya yang kita rayakan? Bukan sekadar Muhammadnya. Bukan sekadar dia itu dulu Nabi. Tidak. Yang kita rayakan sebenarnya ialah ajaran konsepsi agama yang ia berikan kepada umat. Diberi oleh Tuhan via malaikat Jibril kepada Rasul. Rasul meneruskan lagi kepada umat yaitu kita. Itu yang kita rayakan. Oleh karena itu maka kita berkata, jikalau benar-benar engkau cinta Muhammad, jikalau benar-benar engkau merayakan Maulud Muhammad bin Abdullah, jikalau benar-benar engkau merayakan Rasulullah yang punya hari Maulid, kerjakanlah apa yang ia perintahkan, kerjakanlah apa yang agama yang ia bawa, kerjakan sama sekali, agar supaya benar-benar kita bisa berkata, kita telah menerima api daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, mari berjalan terus di atas dasar-dasar kenegaraan kita. Berjalan terus sebagai umat Islam di atas dasar-dasar ajaran agama Islam. Berjalan terus, dan memang telah dijanjikan oleh Tuhan. Janji oleh Tuhan kepada kita. Jikalau kita berjuang benar-benar di atas dasar agama, kita akan menang. Janji Tuhan, bukan sekadar apa yang kita dengarkan dari orang klinik. Tidak, saudara-saudara. Nama al-usli yusra. Ya, sedikit sukar dulu, tetapi nanti bahagia. Inilah saudara-saudara, dialektik daripada hidup sesuatu bangsa yang akan menjadi besar. Nama al-usri yusra. Pahit dulu, sukar dulu, menderita dulu, kemudian baru bahagia. Ada pantun yang bunyinya, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kemarin aku baca Ramayana, saudara-saudara. Ramayana. Di dalam kitab Ramayana itu ada disebut satu negeri. Namanya negeri Uttarakuru. Uttarakuru, yaitu artinya lornya negara Kuru. Kuru yaitu Kurowo. Uttarakuru. Disebutkan di dalam kitab Ramayana itu bahwa di negeri Uttarakuru itu nggak ada panas yang terlalu, nggak ada dingin yang terlalu, nggak ada manis yang terlalu, nggak ada pahit yang terlalu. Segalanya itu tenang. Orang panas, orang adem. Tidak ada gelap, tidak ada terang yang cemerlang. Adem tentrem kadya siniram banyu ayu suwindulawati. Di dalam kitab Ramayana itu sudah dikatakan,
negeri yang begini tidak bisa menjadi negeri yang besar. Sebab tidak ada up and down, perjuangan tidak ada. Semuanya itu adem, tentrem, seneng pun tidak terlalu seneng, tidak terlalu sedih. Sudahlah, tenang, Utara Guru. Apa engkau ingin menjadi satu bangsa yang demikian, saudara-saudara? Tidak. Kita tidak ingin menjadi satu bangsa yang demikian. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti tiap hari digembleng oleh keadaan. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Hanya dengan jalan demikianlah kita bisa menjadi satu bangsa yang benar-benar bangsa otot kawat balung besi. Orang tegas, bapak palu de pandai. Apalagi orang tegas si paning kurindo. Hanya jikalau kita mengerti dialektik daripada perjuangan. Jikalau engkau umat Islam yang sejati, engkau harus senang selalu digembleng, senang selalu up and down, senang bahwa engkau tidak selalu mengalami senang saja, tetapi harus merebut, memperjuangkan kesenangan itu. Sebagai diucapkan oleh firman Tuhan, inna ma'al usri yusra. Pahit dulu, nanti senang. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jikalau kita mengerti akan dialektik ini, barulah saudara-saudara, kita bisa menjadi bangsa yang besar.